Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 ya. Ini Kak Sari sudah sampai di bab 2, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini Kak Sari akan membantu kalian mengisi mulai dari ayo kita mencoba di halaman 68 ya. Di sana kan banyak titik-titiknya gitu ya. Barangkali ada yang kesulitan. Nah, di sini Kak Sari coba bantu ya. Oke, intinya di Ayo Kita Mencoba kali ini kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 dan yang lainnya menggunakan cara pemfaktoran. Jadi mencari akar-akar itu nanti ada 3 macam ya. Yang pertama cara pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Nah, ini kalian wajib menguasai ketiga-tiganya. Oke, ayo langsung aja kita isi ya, atau kita baca dulu. Oh ya, sebaiknya baca basmalah dulu yuk sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 didapat B sama dengan 5 dan C sama dengan 6. Jadi selalu begitu ya. B itu adalah koefisien di depannya X. C itu adalah konstanta ini. Angka saja ini disebut C. Nanti A itu adalah koefisien di depannya X kuadrat. Selalu kayak gitu ya. Sari ulang, jadi B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Nah, sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga P ditambah Q sama dengan 5 dan PQ sama dengan 6. Ini nanti yang akan kita isi ya. P ditambah Q sama dengan 5 dan PQ sama dengan 6. Dalam hal ini dilihat syarat PQ sama dengan 6 terlebih dahulu, sehingga pasangan nilai P dan Q yang mungkin adalah, yuk kita masuk ke tabelnya. Nah, ini dia. Nah, nanti pokoknya P kali Q hasilnya harus 6 ya. Kemudian kita lihat kalau P-nya dimasukkan 1, Q-nya 6. 1 kali 6, 6 gini. Terus dihitung kalau 1 tambah 6, 7 dan seterusnya ya. Kalau P-nya 2, berarti Q-nya agar menjadi 6 itu 2 kali 3. Di sini 3. Makanya ini 6, benar ya. Terus P ditambah Q-nya adalah 2 tambah 3, 5. Nah, kalau P-nya 3, maka Q-nya harus 2 supaya 3 kali 2 6 ya. Lalu 3 tambah 2 5 gini. 6 berarti kali 1 ya. 6 kali 1 kan 6. Terus 6 tambah 1 7. Kalau negatif 1 dikali berapa biar jadi 6? Dikali negatif 6 ya. Terus negatif 1 tambah negatif 6 negatif 7 gini deh. Lagi kalau negatif 2 berarti dikalinya negatif 3 ya, supaya jadi 6 ya, positif 6. Terus kalau ditambah negatif 2 ditambah negatif 3 itu negatif 5. Lagi kalau negatif 3 berarti pengalinya negatif 2 agar jadi 6 tentu saja. Kalau dijumlah negatif 3 tambah negatif 2 juga negatif 5. Terakhir kalau negatif 1 berarti pengalinya negatif 1. Kalau negatif 6 dikalinya negatif 1 ya, agar jadinya 6. Sehingga kalau dijumlah negatif 6 ditambah negatif 1 adalah negatif 7. Oke, kemudian karena juga harus memenuhi P ditambah Q sama dengan 5, maka berdasarkan tabel pada baris kedua itu ini 1, 2, berarti yang ini didapat P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 3 gini. Atau berdasarkan pada baris ketiga yang ini dituliskan P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2. Dua hasil ini merupakan hasil yang sama, sehingga didapat pemfaktorannya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu sama dengan x dikali 2 x ditambah 2 dikali x ditambah 3. Ini tinggal dimasukkan aja angkanya, bolak-balik sama aja ya. Seandainya x ditambah 3 dikali x ditambah 2, pakai yang ini juga sama. Dengan demikian akar-akarnya adalah, nah ini x ditambah 2 itu kita balik. Kalau mau mencari akar-akarnya kebalikannya positif 2. Kebalikannya positif 2 adalah negatif 2 gini. Kebalikannya positif 3 adalah negatif 3. Ini dia jawabannya gitu ya. Yuk kita isi lagi tabel berikutnya untuk persamaan yang berikutnya juga.
Nah, kalau yang kali ini persamaan kuadratnya x kuadrat plus x negatif 6 sama dengan 0. B-nya itu ini ya, di depan huruf x ini tidak ada angka kan? Kalau tidak ada angka itu sebenarnya ada, yaitu angka 1. C-nya adalah negatif 6. Negatifnya ikut ya, Dek ya. Kalau positif sih memang nggak ditulis kan positifnya, tapi kalau negatif wajib ditulis. Jadi B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 6. Sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga P ditambah Q harus 1, ini, dan P dikali Q harus negatif 6. Dalam hal ini dilihat syarat PQ sama dengan negatif 6 terlebih dahulu, sehingga pasangan nilai P dan Q yang mungkin adalah, nah PQ-nya harus kita tulis dulu negatif 6. Ya, kemudian P-nya, kalau P-nya 1, Q-nya berapa? Agar kalau dikali hasilnya negatif 6. Ya, negatif 6 ya, gini. Kalau dijumlah 1 ditambah negatif 6, negatif 5 di sini. Gitu. Lagi, 2 dikali berapa agar jadi negatif 6? 2 dikali negatif 3. Kalau dijumlah 2 ditambah negatif 3 itu negatif 1. Lagi, 3 dikali berapa agar jadi negatif 6? Dikali negatif 2. Terus 3 ditambah negatif 2 itu 1. Ya. 6 dikali berapa deh agar jadi negatif 6? Dikali negatif 1 gini. Terus 6 ditambah negatif 1 adalah 5. Kayak 6 dikurangi 1 aja. Yuk, negatif 1 kali berapa agar jadi negatif 6? Dikalinya 6 dong. Negatif 1 kali 6 itu kan negatif 6. Kalau dijumlah negatif 1 tambah 6, ya 5. Ya. Terus kalau negatif 2, dikalinya 3. Negatif 2 dikali 3, negatif 2 tambah 3. 1 positif. Kalau negatif 3 berarti ya 2. Kan negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Bener ya? Terus kalau ditambah negatif 3 tambah 2, negatif 1. Terakhir negatif 6 kali berapa? Agar jadi negatif 6 dikali 1. Terus kalau dijumlah negatif 6 tambah 1 itu negatif 5. Selesai. Yang kita cari haruslah kalau ditambah hasilnya 1, kalau dikali hasilnya negatif 6. Karena ini dikali hasilnya sudah negatif 6 semua, kita cari yang kalau ditambah hasilnya 1. Ini ya. Ini dan di sini. Tuh, baris keberapa nih? 1, 2, 3, baris ketiga, dan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Baris ketiga dan baris ke-6. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, karena juga harus memenuhi P ditambah Q sama dengan 1, maka berdasarkan tabel di atas, pada baris ketiga, tuh ya, didapat P sama dengan 3 dan Q sama dengan negatif 2. Atau berdasarkan pada baris ke-6, dituliskan P sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan 3. Dua hasil ini merupakan hasil yang sama. Iya, hanya dibolak-balik aja ya. Sehingga didapat pemfaktorannya x kuadrat ditambah x dikurangi 6 itu sama dengan x ditambah 3 dikali x dikurangi 2 ini. Sehingga lagi dengan demikian akar-akarnya adalah x sama dengan nih, kebalikannya positif 3, negatif 3. Dan x sama dengan kebalikannya negatif 2 adalah 2 gitu. Oke, bisa ya dek ya. Ayo latihan lagi. Tabel yang ketiga sekarang. Berikutnya ini, persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Didapat B-nya sama dengan negatif 1, negatifnya diikutkan ya, dan C-nya sama dengan negatif 6. Oke, sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga P ditambah Q harus negatif 1 dan P dikali Q harus negatif 6. Dalam hal ini dilihat syarat P kali Q sama dengan negatif 6 terlebih dahulu, sehingga pasangan nilai P dan Q yang mungkin adalah, nah ini harus diisi negatif 6 PQ-nya ya, sehingga nanti Q-nya menyesuaikan. Kalau P-nya 1 berarti Q-nya ya negatif 6. Kan 1 dikali negatif 6 itu negatif 6 ya. Terus dijumlah 1 ditambah negatif 6, negatif 5. Lagi kalau P-nya 2 berarti Q-nya negatif 3. 2 ditambah negatif 3 negatif 1. Kalau Q-nya P-nya 3 berarti Q-nya negatif 2 ya. 3 kali negatif 2 itu pas negatif 6. Terus 3 ditambah negatif 2 itu 1. Gini. 6 dikalinya negatif 1 dong agar jadi negatif 6 ya. Terus 6 ditambah negatif 1 itu 5. Seperti 6 dikurangi 1 aja. Ini sekarang P-nya gantian negatif 1, berarti Q-nya gantian 6 dong ya. 1 dikali min 1
dikali 6 tuh min 6 ya. Negatif 1 dikali 6 tuh negatif 6. Negatif 1 ditambah 6 itu positif 5. Negatif 2 dikalinya 3 dong ya. Negatif 2 ditambah 3 itu 1. Negatif 3 dikalinya ya 2 ya. Kan negatif 3 kali 2 negatif 6. Kalau dijumlah negatif 3 ditambah 2 negatif 1. Gini. Terakhir kalau negatif 6 dikali berapa agar jadi negatif 6? Ya dikali 1. Kalau dijumlah negatif 6 tambah 1 itu negatif 5. Oke. Tadi yang dicari P tambah Q harus negatif 1, P kali Q harus negatif 6. P kali Q-nya sih udah jelas negatif 6 semua. Kita cari yang P tambah Q sama dengan negatif 1. Ini ya di baris kedua dan di baris ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di baris ke-7. Berarti nanti jawabannya 2 sama negatif 3. Atau negatif 3 sama 2. Sama aja dibolak-balik. Nah, kita masukkan ya. Kemudian karena juga harus memenuhi P ditambah Q sama dengan negatif 1. Nih. Maka berdasarkan tabel tersebut pada baris kedua didapat P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Nih. Atau berdasarkan pada baris ke-7 ya, ke-7 nih kita sudah tahu tadi dituliskan P sama dengan negatif 3 atau Q sama dengan 2. Nah, dua hasil ini merupakan hasil yang sama. Sehingga didapat pemfaktorannya X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan X ditambah 2 dikali X dikurangi 3. Dengan demikian akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan positif 3. Kebalikannya ya dek ya, hati-hati ya. Oke. Lanjutkan ya, masih di halaman 70 yang ayo kita menalar bawahnya ini. Nah, ini. Dengan melakukan kegiatan di atas, Anda dapat melakukan pemfaktoran dan penyelesaian persamaan kuadrat. Bagaimana kalau persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0? Bisakah Anda menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran? Mengapa? Coba kita cari tahu ya. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0, mencari akar-akarnya menggunakan metode persamaan menggunakan metode pemfaktoran yang seperti ini tadi dibikin tabel. Coba kita cek bisa apa enggak ya. Kak Sari bantu. Langkah pertama, kita tentukan dulu B sama C-nya. Di sini B-nya adalah positif 2 ya, C-nya adalah negatif 1. Tulis persamaan kuadratnya dulu dong. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. B-nya sama dengan positif 2 dan C-nya sama dengan negatif 1. Kan gitu. Nah, terus sekarang kita bikin tabelnya, di mana nanti itu P dikali Q itu hasilnya haruslah negatif 1 dan P ditambah Q hasilnya haruslah 2. Nah, ada apa enggak ya nanti? Yuk kita coba ya. Sederhana aja, nggak apa-apa. Oke, di sini P kali Q harus negatif 1. Nah, terus P-nya berapa? Q-nya berapa? Terus P tambah Q-nya berapa? Kita coba untuk yang hasilnya negatif 1. Kalau P-nya ini 1, maka Q-nya berapa, Dek? 1 dikali berapa yang hasilnya negatif 1? Dikali negatif 1. Terus 1 ditambah negatif 1 berapa? 0. Nah, lagi. Kalau sekarang misalnya P-nya gantian negatif 1. Kalau P-nya negatif 1, Q-nya berapa? Negatif 1 kali berapa yang hasilnya negatif 1? Ya dikali 1 ya. Tetapi kalau dijumlah negatif 1 tambah 1 juga 0. Padahal kita maunya hasilnya 2. Gak ada ya dek ya. Ada lagi nggak faktornya? Nggak ada, sudah cuman ini aja. Jadi kesimpulannya, mencari akar-akar kuadrat ini, persamaan ini menggunakan metode pemfaktoran itu tidak bisa. Ya, tidak bisa karena tidak ada hasil yang memenuhi P kali Q sama dengan negatif 1 dan P ditambah Q sama dengan 2. Nggak ada. Ya dek ya. Berarti nanti gimana mengerjakannya ini menggunakan metode yang lain. Yang pertama bisa menggunakan metode pemfaktoran. Kok pemfaktoran? Pemfaktoran nggak bisa ya. Melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Atau satu lagi pakai metode
rumus ABC ya, bisa nih nanti pakai rumus ABC. Kalau pakai cara pemfaktoran tidak bisa untuk mengerjakan soal ini. Makanya kalian harus menguasai 3 metode itu ya. Yang pertama pemfaktoran yang seperti tabel-tabel kita ini tadi. Terus yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Karena kalau ada persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan dengan salah satu metode, kita bisa mengerjakannya dengan metode yang lain gitu maksudnya. Oke, jadi sudah terjawab ya. Bisakah Anda menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran? Tidak bisa. Mengapa? Karena tidak ditemukan kombinasi yang hasilnya P kali Q sama dengan negatif 1 dan P tambah Q hasilnya 2. Ya, gitu. Sip, kita lanjutkan di halaman 71. Nah, di halaman 71-nya ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana kalau persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 sama dengan 0? Bisakah Anda menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran? Jelaskan. Petunjuk. Uraikan terlebih dahulu 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 menjadi 2 dalam kurung x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Tuliskan langkah-langkah menentukan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan menggunakan metode pemfaktoran. Oke, Kak Sari bantu mengerjakan ini ya. Jadi bisakah Anda menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran? Nah, untuk soal yang ini nanti ternyata bisa. Kak Sari sudah coba. Lihat ya. Langkah-langkahnya begini. Kita tuliskan dulu 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 ini sama dengan 0. Terus tadi petunjuknya kan dirubah menjadi gini, 2 dikali x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Kita ikutin aja, 2 dikali x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Gini ya, sama dengan 0. Nah, yang akan kita kerjakan yang di dalam kurung ini. Langkah pertama, kita tentukan dulu B dan C-nya. B-nya adalah ini ya, di depan huruf X ini negatif 1, ada negatifnya loh ya. Dan C-nya adalah ini, negatif 6. Sehingga kita bikin tabel lagi. Kan langkah-langkahnya gitu. Kita bikin tabel P, Q, P kali Q, P tambah Q. Yang hasilnya kalau dikalikan, P dikali Q hasilnya harus negatif 6 ini. Dan kalau ditambah, P tambah Q hasilnya harus negatif 1. Nah, P ditambah Q itu yang B. P dikali Q itu yang C ya. Yuk kita isi gini, P dulu baru Q, P kali Q, P tambah Q. Langkah-langkahnya kan gitu. Ditulis dulu hasil PQ, maunya negatif 6 ya. Oke, negatif 6, negatif 6 gini ya, beberapa. Terus kita lengkapi dulu untuk yang P. Katakanlah P-nya 1. Terus nanti bisa P-nya 2. Bisa P-nya 3. Berapa lagi dek? 6 ya. Pokoknya faktor dari negatif 6 ya. Bisa juga negatif 1 bisa, negatif 2 bisa, negatif 3, terakhir negatif 6. Nih ada 8 kombinasi nanti ya. Dibolak-balik set. Dah ini, yuk kita isi ya. Ini semua harus negatif 6 kalau P kali Q-nya. Oke, kalau P-nya 1, Q-nya harus negatif 6 ya, agar 1 dikali negatif 6 hasilnya negatif 6. Sekarang dijumlah, 1 ditambah negatif 6, negatif 5. Oke, 2 berarti kali negatif 3. 2 ditambah negatif 3, negatif 1. Lagi, kalau 3 berarti dikali negatif 2. 3 ditambah negatif 2 itu 1. 6 dikalinya negatif 1 ya, agar jadi negatif 6. 6 ditambah negatif 1 itu 5. Gini. Kalau negatif 1 dikali berapa biar jadi negatif 6? Ya dikali 6. Oke, negatif 1 tambah 6, 5. Negatif 2 pengalinya pasti 3 ya. Kalau negatif 2 ditambah 3 itu 1. Lagi, negatif 3 kali berapa yang hasilnya negatif 6? Kali 2. Oke, negatif 3 tambah 2, negatif 1. Terakhir, negatif 6 kali berapa yang hasilnya negatif 6? Ya dikali 1.
Kalau dijumlah negatif 6 tambah 1 negatif 5. Oke, yang kita mau syaratnya P dikali Q adalah negatif 6, sudah memenuhi semua. Dan satu lagi, P ditambah Q harus negatif 1. Yang mana dek? Yang ini, dan ada lagi yang di sini. Tuh ya, ada dua macam. Jadi nanti P nya sama dengan 2, Q nya sama dengan negatif 3, atau P nya sama dengan dibalik negatif 3, dan Q nya yang sama dengan 2. Ini dua-duanya sama, sehingga hasil dari pemfaktoran x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 itu adalah gini, x ditambah 2 dikali x dikurangi 3 gitu deh ya, sama dengan 0. Nah ingat ya, tadi kan di awal kita punya angka 2 nya ini. Oke, ini harus diikutkan, taruh aja di sini. Dah gini. Yuk kita rapikan ya. 2 nya ini dikalikan aja dengan salah satu. Boleh dikalikan yang di kurung depan ini, boleh dikalikan yang di kurung belakang ini. Kasari mau dikalikan yang di kurung depan aja ya. Yuk, 2 kali x adalah 2x ditambah 2 kali 2 adalah 4 gini, terus ditutup kurung. Nah gini deh, sama dengan 0. Ini tetap x min 3 gini ya. Sehingga kalau sehingganya sih tetap ya, sehingga akar-akarnya akar dari persamaan kuadrat soal kita ini adalah x sama dengan nggak kelihatan, maaf. X sama dengan ini, kebalikannya positif 2 apa dek? Negatif 2. Dan X sama dengan ini, kebalikannya negatif 3 adalah 3. Selesai ya. Gitu. Jadi kesimpulannya bisa ya ini dikerjakan, dan langkah-langkahnya juga sudah kita kerjakan. Oke, sip. Kita sudahi dulu ya dek ya. Nanti berikutnya Kak Sari bantu lagi mulai di halaman 71 ke belakang ya, untuk cara menentukan akar menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Lebih seru lagi itu. Oke, disimak ya. Kalau kalian suka, ngerasa kebantu sama videonya Kak Sari, silahkan di subscribe ya dek ya, di share, di like. Nah itu akan memotivasi Kak Sari untuk bikin video-video penjelasan semacam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian. Oke, terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.